Salam damai dan sejahtera untuk kita semua dalam hidup, doa dan kerja kita di minggu yang baru ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengangkat tugas kita masing-masing, kerja kita masing-masing, marilah kita sejenak berdoa dan ada di sekitar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami hidup lagi di minggu yang baru ini. Kami mau bekerja, tapi kami mengaku tanpa pertolongan Tuhan, maka kerja-kerja kami akan mengalami kesulitan-kesulitan hebat. Datanglah ya Roh Kudus, supaya kami menemukan kekuatan itu dari firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, selamat bekerja di minggu yang baru. Walaupun kerja itu begitu penting, tetapi mesti kita dasari itu dengan kekuatan doa. Doa dalam pepatah klasik, ora et labora. Artinya tidak hanya berdoa, tetapi mau ditingkatkan, diperkuat dengan ada kerja-kerja, ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Berdoa tanpa bekerja masih mengalami tantangan-tantangan. Bekerja tanpa doa masih mengalami tantangan-tantangan. Doa dan kerja mesti berimbang, berjalan bersama-sama. Hal itu dipercayai juga oleh Nehemia dalam firman Tuhan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nehemia menjadi prihatin dengan keadaan bangsa Israel yang telah pulang dari pembuangan di Babel. Mereka tidak lagi melakukan peribadatan, doa di bait Allah dengan baik. Mereka hidup dengan keadaan mereka bekerja dan mengalami perjalanan mereka pulang dari pembuangan itu menurut kemauan mereka. Mereka punya kota itu dimasuki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan membuat mereka mengalami kesulitan-kesulitan hebat. Bagi Nehemia, salah satu hal yang membuat umat tidak melakukan doa dengan baik adalah bahwa bait Allah yang sudah dibangun itu, kota Yerusalem yang telah mereka datang kembali, itu tidak lagi dilindungi oleh tembok kota yang megah. Pintu-pintu gerbang telah dibongkar, dibakar. Dan ini yang membuat umat tercerai-berai. Persekutuan tidak terbangun dengan baik. Karena itu Nehemia yang pada waktu itu mempunyai jabatan strategis di kerajaan Persia meminta kepada raja untuk raja memberikan izin dia tidak lagi menjadi pekerja di tangan kanan raja, menjadi orang penting yang menyiapkan makan dan minum bagi raja, tapi dia mau membangun tembok untuk melindungi kota dan umat Israel pada waktu itu. Saudara, Nehemia mendapat restu raja dan dia turun tangan untuk melakukan pekerjaan pembangunan tembok dan gerban-gerban kota Yerusalem. Umat mengalami perlindungan, persekutuan mereka terbangun, dan mereka terus menjalani hari-hari hidup mereka menjadi bangsa yang kuat sepanjang masa. Dari firman Tuhan ini, Tuhan punya maksud dan rencana untuk kita semua. Masing-masing kita, saya, saudara-saudara, punya jabatan, tugas, dan kita sudah mulai bekerja. Kita sudah bekerja, kita akan terus bekerja. Tapi kita diingatkan kerja-kerja kita mesti diimbangi dengan doa-doa rutin. Secara pribadi, keluarga maupun bergereja dan berbangsa. Dengan doa itu akan menolong kerja-kerja kita yang membuahkan hasil. Doa dan kerja itu selalu menjadi perhatian semua orang
yang dipimpin oleh Tuhan. Semua orang yang mau memberi diri memimpin umat. Saudara-saudara, sejarah kita bersama-sama selalu mencatat bahwa doa dan kerja yang berjalan bersama-sama itu membuka peluang-peluang hebat dalam perkembangan-perkembangan zaman yang akan datang. Dengan berdoa dan bekerja, kita yakin jalan-jalan baik pasti kita ketemu. Dengan doa dan bekerja, kesulitan-kesulitan pasti kita terlewati. Dengan doa dan bekerja, kita akan merasa peduli terhadap keadaan yang sebenarnya. Dengan doa dan bekerja, kita akan menemukan bahwa masa kelam itu akan berlalu dan masa yang akan datang yang penuh dengan kecemaran itu akan datang juga. Saudara, dengan doa dan bekerja, Tuhan tidak mengambil alih pekerjaan kita. Tapi dengan doa dan bekerja, Tuhan memberikan spirit baru untuk kita semua. Supaya ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan terlibat di dalam kita. Dan setiap belenggu-belenggu yang kita tanggung, Tuhan akan melepaskan itu. Marilah kita semua rajin bekerja. Marilah kita semua berdoa untuk apa yang kita kerjakan. Dan kita kerjakan bersama-sama segala yang sudah kita doakan. Supaya dari waktu ke waktu kita mengalami bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan kerja kita membuahkan hasil dalam segala bidang kehidupan. Tingkatkan volume doa dan kerja. Tingkatkan volume kerja dan berdoa. Maka hasil-hasil gemilang pasti kita dapat. Walaupun banyak orang meragukan itu. Tapi doa yang sungguh-sungguh dan kerja yang sungguh-sungguh selalu membuahkan hasil yang baik. Tuhan memberkati kita semua yang setia bekerja dan berdoa sepanjang masa dan di segala tempat. Amin.